Di tengah peringatan Hari Pers Nasional, ruang gerak jurnalis di Indonesia justru kian tertekan. Kasus penghalangan peliputan, pengusiran hingga kekerasan terhadap wartawan masih kerap terjadi. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan terkikisnya kebebasan pers sekaligus mengancam kualitas demokrasi. Lalu sejauh mana komitmen negara dalam menjaga kebebasan pers sebagai pilar demokrasi? Kami akan membahasnya bersama Sekjen Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, Bayu Wardana. Terima kasih Mas Bayu untuk waktunya di Jomos TV. Ya, selamat malam. Ya, Mas Bayu, bagaimana Aji melihat kondisi kebebasan pers di Indonesia saat ini? Apakah benar sedang mengalami kemunduran? Iya, betul. Jadi makin kesini, makin tahun, makin mundur ya, karena intimidasi. Mencatat tahun 2025 itu ada 89 kekerasan, intimidasi terhadap pers ya, terhadap jurnalis maupun perusahaannya itu meningkat dibandingkan tahun 2024. Kemudian tekanan yang lain adalah tekanan ekonomi. Jadi dalam 2 tahun 2024-2025 kami mencatat ada 922 jurnalis yang di PHK ya. Jadi selain tekanan ekonomi, tapi juga ada tekanan politik berupa intimidasi dan sebagainya. Yang tidak tercatat di 89 kasus intimidasi adalah intervensi, ya, telepon ke ruang redaksi dari pihak eksternal untuk tidak meliput sesuatu atau kalau media online ada disuruh di take down atau diturunkan berita-berita yang sensitif dan sebagainya. Ini yang dialami teman-teman ya. Jadi saya yakin angkanya bisa lebih besar karena kami mencatatnya tentu berdasarkan laporan dan pemberitaan di media massa. Tetapi di luar itu mungkin masih banyak yang mengalami itu. Maraknya penghalangan hingga pengusiran wartawan saat peliputan, sebenarnya sejauh mana negara benar-benar hadir melindungi jurnalis di lapangan? Kalau kalimat singkatnya tidak hadir ya. Tidak hadir karena sebenarnya kan yang bisa melindungi kalau kita bicara negara tentu aparat keamanan ya, tentu nanti birokrasi atau dan sebagainya. Nah, justru di selain pelaku yang tidak dikenal, catatan kami di 89 itu justru dari aparat keamanan yang melakukan intimidasi yang seharusnya melindungi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak kasus laporan kami intimidasi, di doxing, di persekusi online dan sebagainya itu di aparat keamanan juga gitu ya. Jadi laporan efek jera pelaku tidak ditangkap, dibiarkan itu akan membuka peluang atau memberikan pelajaran bagi pihak-pihak yang tidak suka pada pers untuk terus melakukan ya tindak intimidasi dan kekerasan itu karena tidak ada penindakan hukum. Ya, jika tren pembatasan dan kekerasan terhadap pers terus dibiarkan, apakah Indonesia masih layak disebut negara demokrasi? Iya, mungkin demokrasi semu ya. Jadi secara formal kita demokrasi, tetapi demokrasi substansinya belum gitu ya. Sangat ini juga muncul dalam laporan voluntary report yang di PBB dalam konteks SDGs ya. Di SDGs nomor 16 itu penegakan hukum atau perlindungan pada jurnalis, pada serikat buruh, pada aktivis HAM itu masih sangat rendah karena intimidasi ini tidak hanya dialami oleh pekerja pers ya, tetapi juga teman-teman yang bekerja di kemanusiaan yang lain. Nah, ini tentu memprihatinkan. Kami atau saya cenderung ini kita kembali putar balik ke arah era Orde Baru gitu ya. Sebelumnya tidak ada itu telepon ke ruang redaksi dan sebagainya, tapi dalam 1 tahun terakhir ini itu menjadi modus atau hal yang kemudian sering terjadi gitu ya, intervensi dari pihak luar ke ruang redaksi. Ya, di tengah perayaan Hari Pers Nasional, bagaimana kondisi kesejahteraan pekerja media saat ini, terutama mungkin jurnalis di daerah begitu, Mas Aji? Ya, sangat miris ya. Jadi kami tahun 2025 juga kebetulan ada riset rata-rata gaji media itu adalah 2 juta sampai 4 juta. Rata-rata ya, mayoritas itu di sana.
bisa hidup apa dengan 4 juta gitu ya. Jadi ini yang terjadi, ini ada respondennya sekitar 2.000 dari seluruh provinsi kecuali di beberapa provinsi baru di Papua ya. Tetapi itu menunjukkan bagaimana secara ekonomi kita wartawan atau jurnalis ini tidak dilindungi, bahkan itu di bawah UMR ya, dan tidak ada tindakan apapun dari pemerintah. Istilahnya ini melanggar undang-undang. Sebenarnya harusnya kementerian atau dinas tenaga kerja bertindak ketika ada pekerja yang di bawah UMR termasuk jurnalis, tapi tidak ada tindakan ke sana. Ya. Sejauh mana dampak minimnya kesejahteraan jurnalis terhadap independensi dan kualitas pemberitaan? Dampak korelasinya langsung ya. Jadi kalau saya dengan upah 2 juta atau 4 juta, maka maraklah praktek umpamanya memberikan uang transport atau amplop istilah umumnya ya dan sebagainya. Nah, kalau kita banyak menerima amplop, maka saya sebagai jurnalis akan meliput tempat-tempat yang hanya memberikan amplop. Itulah kenapa luput berita-berita yang sifatnya korban masyarakat, masalah ketidakadilan agraria dan sebagainya, itu luput dari pemberitaan. Tentu tidak semua media atau jurnalis melakukan itu ya, tetapi ini rendahnya upah itu tentu berdampak pada kualitas pemberitaan. Dia akan mencari yang memberikan uang. Nah, ini bahaya sekali sebenarnya. Ya, Mas Bayu, di tengah banyaknya tekanan dari sisi intervensi, kemudian juga dari sisi keuangan, bagaimana atau apa pesan dari Mas Bayu terhadap jurnalis di Indonesia saat ini? Iya, ini profesi yang sebenarnya mulia. Kalau bicara demokrasi, profesi jurnalis ini penting ya. Demokrasi tidak sejati, tidak akan sejati kalau tidak ada jurnalis, selain juga elemen yang lain. Maka teman-teman harus lebih survive ya. Pertama harus menjunjung tinggi profesi kita untuk tetap independen, tetap kritis. Kalau beritanya tidak bisa dimuat di medianya, kirim ke media lain ya, banyak media alternatif. Artinya untuk tetap kritis independen tetap bisa, meskipun mungkin media kita bekerja mungkin milik politisi dan sebagainya, tapi bisa kirim ke media lain. Solidaritas antar jurnalis. Yang kedua soal kesejahteraan, kalau ditanya ya gimana saya bikin berita dengan, mari kita banyak upaya yang dilakukan beberapa teman. Selain dia juga menulis, dia juga membuat buku, dia membuat training dan sebagainya. Mari kita survive dengan itu, karena kalau tidak kita yang melakukan, siapa lagi? Nanti demokrasi hilang ketika jurnalisnya semua bisa dibeli dan tidak independen. Ya, bagaimana menjaga independensi tersebut di tengah tekanan saat ini, Mas Bayu, untuk para jurnalis? Iya, saran saya itu tadi ya, kita survive dengan pertama secara ekonomi. Kita cari, kalau yang tadi gajinya di bawah 4 juta ya, mari kita cari tambahan yang halal ya, yang tidak berpengaruh pada berita gitu. Yang kedua ya, kalau media tetaplah berkumpul, berserikat dengan teman-teman jurnalis yang lain, sehingga solidaritas kebangun. Kalau ada masalah umpamanya diancam, diintimidasi atau diswasensor, apa yang perlu kita beritakan itu tetap muncul. Kita bisa kirim naskah ke media lain gitu ya, media-media yang di kota lain atau di provinsi lain. Media-media alternatif bisa dipakai. Rasanya jurnalis tidak kehilangan akal untuk memunculkan sebuah berita. Pada era Orde Baru ada Suara Independen yang media bawah tanah. Nah, saya kira kita perlu lakukan lagi itu supaya kasus-kasus di masyarakat tetap muncul menjadi bacaan di publik. Ya, apakah pemerintah saat ini masih bisa dikatakan memiliki komitmen terhadap kebebasan pers sesuai amanat konstitusi? Sangat rendah ya menurut saya. Sangat rendah itu begini. Indikatornya tadi di awal saya katakan, ketika ada aduan dari intimidasi kepada pers ke aparat keamanan, itu mayoritas tidak ditindaklanjuti, menggantung, tidak diselesaikan secara hukum. Itu yang pertama. Contoh yang kedua,
sekarang ada pola nih, pers, media, perusahaan itu digugat secara perdata, diminta denda dan sebagainya. Ironisnya yang melakukan itu yang agak muncul kasusnya besar, ini sebenarnya muncul di banyak daerah ya. Itu menteri ya, saya tidak perlu sebut namanya, tetapi menteri yang bagian dari pemerintahan justru yang menggugat perdata. Nah itu kan sebagai, kan dia sebenarnya bisa menyelesaikannya di Dewan Pers sesuai Undang-Undang Pers, tetapi dia memilih jalan lain. Nah ini indikator, salah satu indikator bahwa komitmennya sangat rendah di. Yang ketiga juga yang lain, meskipun mungkin teman-teman Dewan Pers tidak mengakui, tetapi anggaran Dewan Pers dipotong dan tahun ini saya kira mereka tidak bisa melakukan advokasi apapun karena hanya cukup untuk membayar gaji dan operasional, tetapi untuk advokasi, pembelaan hukum dan sebagainya mereka tidak punya anggaran dengan alasan efisiensi dan sebagainya. Itu kan bentuk komitmen dari yang rendah ya dari pemerintah bahwa akhirnya dirumpuhkan ya Dewan Pers. Ya, di momen Hari Pers Nasional ini, apa tuntutan utama Aji agar perayaan tidak sekadar seremoni, tapi benar-benar berpihak pada pekerja media, Mas Bayu? Iya, kan begini ya, dari awal Aji dan teman-teman IJTI tidak atau menolak Hari Pers Nasional, dan kita melihat karena 9 Februari itu hari ulang tahun PWI gitu ya. Ya, tapi juga kalau kita lihat sejak reformasi sampai hari ini peringatan Hari Pers Nasional juga seremoni saja gitu, tidak ada hal yang baru yang ya. Bagaimana supaya tidak seremoni? Menurut saya, ayo mari duduk bersama teman-teman komunitas pers, organisasi dan sebagainya. Mari kita tentukan apa yang mau kita perbaiki dari kesejahteraan jurnalis, kesejahteraan perusahaan juga tentu saja. Bagaimana kebebasan pers. Nah itu yang diperjuangkan baru kita rayakan ya. Artinya perayaannya tidak terlalu penting sebenarnya seremoni HPN itu. Tetapi apa sih capaian 1 tahun ke belakang? Nah itu yang menjadi penting. Apa yang sudah kita lakukan untuk melawan intimidasi dan sebagainya. Itu sih. Jadi saya kira harus duduk bersama. Saya tidak terlalu pusing mau Hari Pers tanggal berapa, tetapi kita harus merayakan atau seremoni capaian kita. Nah, saya kira itu tidak tercermin dari seremoni HPN setiap tahunnya. Ya, terima kasih telah bergabung bersama Jopos TV, Sekjen Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, Bayu Wardana. Terima kasih, selamat malam.